Ditemukan lebih dari 50 timbulan sampah dari Cilawu perbatasan Garut dan Tasikmalaya hingga Muara Cidadap Kabupaten Tasikmalaya. Timbulan sampah masuk kategori kecil di bawah 2 meter, kategori sedang 5 meter dan timbulan sampah kategori besar jika timbulannya di atas 5 meter, ungkap Rigi Arisandi pada insiden 24.com saat ditemui di Sungai Ciwulan Kampung Jamban, Kelurahan Uruk, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022, siang. Lebih lanjut, peneliti tim ekspedisi Sungai Nusantara ini mengungkapkan bahwa timbulan sampah ilegal yang ada di tepian Sungai Ciwulan sebagian besar berupa sampah-sampah packing makanan dan personal care. Dari kegiatan brand audit di 3 lokasi ditemukan 10 brand consumer good kebutuhan sehari-hari, yang paling sering ditemukan adalah dari produk Unilever, Indofood, Wings Group, Unicom, Popok Mami Poko, Nestle, Utrajaya, Teh Kotak Mayora, Cimori, Gun, Santos Jaya, Kapal Api. Sampah plastik paling banyak yang kami temukan adalah 70% sampah-sampah tak bermerek jenis styrofoam, tas kresek, sedotan dan 30% sampah bermerek yang banyak digunakan masyarakat seperti Pepsodent, Soklin, Indomie dan Kapal Api, ungkap Rigi Arisandi. Lebih lanjut Direktur Eksekutif Ekoton ini menyatakan bahwa produsen besar seperti Unilever, Indofood dan Wings harus ikut bertanggung jawab atas sampah yang mengotori Ciwulan, terangnya. Produsen yang menghasilkan sampah menurutnya harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan atau dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18/2008 disebut EPR atau Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab perusahaan atas sampah yang mereka hasilkan. Produsen harus membantu menyediakan tempat sampah khusus sachet karena sampah ini masuk kategori sampah residu yang tidak bisa didaur ulang, tambah Rigi Arisandi. Buruknya pengelolaan sampah oleh pemerintah kota dan Kabupaten Tasikmalaya sehingga mendorong masyarakat membuang sampahnya ke tepi Sungai Ciwulan, diungkapkan pula Amiruddin Mutakin selaku Koordinator Ekspedisi Sungai Nusantara. Banyaknya timbulan sampah plastik menyebabkan kontaminasi mikroplastik dalam air Ciwulan. Sampah plastik yang tidak terkelola akan terfragmentasi menjadi mikroplastik atau serpihan kecil berukuran lebih kecil dari 5 mm. Temuan kami di Sungai Ciwulan menunjukkan bahwa terdapat 180 partikel mikroplastik dalam 100 liter air, ungkap Amiruddin Mutakin. Lebih lanjut alumni Teknik Lingkungan UPN Surabaya ini menyebutkan, bahwa dari 180 partikel yang ada terbanyak adalah jenis fiber 100 partikel, jenis filamen 60 partikel dan fragmen atau cuilan plastik sebanyak 20 partikel. Mikroplastik ancam kesehatan manusia. Mikroplastik masuk kategori senyawa pengganggu hormon karena dalam proses pembuatan plastik ada banyak bahan kimia sintetis tambahan dan sifat mikroplastik yang hidrofob atau mudah mengikat polutan dalam air. Mikroplastik yang masuk dalam air akan mengikat polutan di air seperti logam berat, pestisida, deterjen dan bakteri patogen. Jika mikroplastik tertelan manusia melalui ikan, kerang dan air maka bahan polutan beracun akan berpindah ke tubuh manusia dan menyebabkan gangguan hormon, ungkapnya. Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya harus mengendalikan timbulan sampah di Sungai Ciwulan dengan membuat regulasi larangan penggunaan plastik sekali pakai seperti styrofoam, tas kresek, sedotan, botol plastik, saset dan popok. Industri harus meredesain bungkus yang mereka gunakan agar bisa dipakai berulang kali atau menyediakan depo-depo refill dan mereka harus ikut mengelola sampah bungkus yang kini membanjiri Ciwulan, tutup Rigi Arisandi. Sementara itu pegiat lingkungan dan kader konservasi dari Republik AR Tasikmalaya Anton Goro mendampingi Presiden Republik AR Tasikmalaya, Harniwan Obe mengungkapkan, kondisi Sungai Ciwulan saat ini sangat memprihatinkan. Menurutnya hasil ekspedisi susur Sungai Ciwulan yang dilakukan oleh tim Republik AR terdapat puluhan timbulan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir sepanjang 120 km. Perlu penyadaran dari masyarakat dan kita semua termasuk pemerintah, agar permasalahan sampah ini segera dapat ditekan dan teratasi, pungkas. Ya, harusnya dia 7. Ya basah, terus TDS-nya tinggi, dia 900. Apa ya? Aerasinya tinggi ya. pH-nya 8, suhunya netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap. Ini untuk pengetesan apa, Mas? Nitrat.
nitrat ya. Kalau di kemarin di Cibulan sih 0 koma gitu ya. Ini kita tunggu dulu 30 detik. Baru udah tinggi. Ini 0,3 kayaknya. Biasanya. Apa baku mutunya yang bersih? Kalau kemarin Cinaga itu 0. Kampung Naga. Iya. Iya, Kebun Naga. Iya. 0 ya. Ini asli nih Pak. Ini nggak main-main Pak. Ini kan asli. Nah, bukan gambar ini. Putih-putih. Sungai itu siklusnya dia itu kadang dipikir ikan itu jadi makanannya, jadi plankton kayak gitu tuh. Karena dia ukurannya hampir sama dengan plankton. Pak, kalau di sini ada nggak toko alat tulis? Buku yang warna-warni? Bukan. Kotak-kotak itu. Kotak milimeter itu. Milimeter itu loh. Oh. Milimeter ini naik. Wah. Jangan itu. Bisa ketahuan berapa mili. Satu. Ini legangan satu. Baru satu tapi. Nah, ini kan ini yang biru ini. Nah, ini biru. Itu apa itu? Ini fiber ini. Fiber. Iya. Nah, ini kelihatan kan. Ini jenis fiber ya, salah satu karena memang setelah kita telusuri dari anak Cikunir, kemudian di beberapa lokasi kita menemukan banyak sekali timbulan sampah tekstil ya. Jadi ini salah satu indikator kontaminasi sampah tekstil, yaitu jenis fiber mikroplastiknya ini. Satu. Itu di Sungai Cikunir ya. Ini di Cibulan dari di sini. Cibulan. Ya. Tapi kan ini kan juga nanti satu. Ini kan kayak benang. Polister ya. Polister. Namanya mikroplastik. Oke. Semakin banyak sampah di sungai, Ya. akan semakin menghasilkan banyak mikroplastik. Terus nanti dimakan lewat ikan, lewat air minum kita. Betul. Oh ini ya yang Kayak putih ini kan dia serpian plastik ini kan. oke. Ini lagi nih. Nah. Keren nih Pak. Wah. Iya. Positif mengandung mikroplastik. Kita cari dulu. Cibulan. Cibulan ini ya. Benang di atas itu. Oh, kemarin ini yang di itu. Tandui kemarin. Kemarin itu Tandui. Oh, Kampung Naga. Oh, Kampung Naga itu. Oh ini Kemarin ininya ya. Hasilnya ya Pak. Itu kemarin Kampung Naga. Serpian Jauh di atas. Sekian plastik itu apa ya keterangannya? Ya, Ini juga nggak bisa. jadi mesti dibakar itu ya. Iya. Bahkan dia akan mencemari kan. Senyawa dioksin. Sama kayak ini pop mie sedap juga kan apa ya? Sama. Bendungan Lewi Keris ya. Oh, Kris. Bendungan Lewi Keris. Nah,
Nah, ada bekas TPAS, TPA. ya, TPA, yang itu nantinya akan digenangi. Oh, masa? Nah, itu belum direklamasi. Nitrit ini untuk apa ya? Indikator air kencing gitu. Kalau ini fosfat itu indikator untuk apa? Deterjen, sabun gitu. Ini untuk apa? Kekeruan air, DDS. Ini untuk mangan, logam berat mangan, terus logam berat besi, fosfat sama kayak tadi. Ini krom, apa kuper apa PB, CU krom. Dasar mas, bang, dasar. Oksigen dalam air. Kesehatan sungai itu kan indikatornya oksigen. Kayak manusia, makhluk hidup itu butuh oksigen. Jadi kalau semakin tinggi oksigen semakin bagus. Tapi kalau ada banyak pencemaran, oksigennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari teman-teman Republik Air. Untuk kondisi Sungai Ciulan sangat memprihatinkan karena salah satunya pencemaran lingkungan atau penyaringan sungai di sini emang terlihat sangat menonjol. Banyak timbunan-timbunan sampah yang ada di sungai dan di pesisir sungainya. Salah satunya bukan hanya dari sampah rumah tangga, tapi di sini juga ada dari sampah industri. Dan mungkin salah satunya kalau kita lihat dari PP nomor 22 salah satunya sungai itu harus bersih dari sampah. Tapi kondisi saat ini Sungai Ciulan sendiri ternyata masih banyak sampah, dan salah satunya harapan kami dari teman-teman Republik Air salah satunya untuk dari masyarakat, untuk penyadaran sendiri dari masyarakat untuk pentingnya lingkungan mereka. Yang kedua, adanya sikap dari pemerintah untuk mentata dan memberikan tindakan-tindakan untuk bersihnya Sungai Ciulan ini. Ya, seperti halnya kemarin kita mengadakan, teman-teman dari Republik Air mengadakan ekspedisi susur sungai dari hulu sampai hilir
120 km, dan kami juga menemukan kurang lebih sekitar 50 titik sampah yang terdapat di Sungai Ciwulan. Nah, harapan kami bisa sampah-sampah itu salah satunya bisa kita bersihkan dari Sungai Ciwulan untuk membalikan lagi Sungai Ciwulan bersih. Ya, tim ekspedisi Sungai Nusantara bersama dengan Republik Air selama 2 hari ya di Cetandui dan Ciwulan kita menemukan lebih dari timbulan sampah ya ilegal di sepanjang Sungai Ciwulan. Timbulan ini kemudian kita melakukan brand audit bersama-sama teman-teman, kita lagi mengambil sampah dan mengkategorikan. Ternyata kita menemukan ada 5 brand besar ya, 5 packaging itu, jenis packaging yang memang banyak ditemukan di sepanjang Ciwulan. Jadi kita menemukan produk-produk dari PT Wings, kemudian Unilever, kemudian Indofoods, Unicam, dan Nestle. Brand-brand inilah yang kita pakai setiap hari. Indomie, kemudian Soklin, ini semua kan kita pakai sehari. Kemudian fasilitas pengelolaan sampah di kota Tasikmalaya, Kabupaten Malaya tidak bisa melayani semua penduduk, sehingga kemudian hampir 70% orang membuang sampahnya ke sungai, ke Ciwulan ini. Dan ini kemudian kita melakukan uji mikroplastik dan kita menemukan ada 180 partikel mikroplastik setiap dalam 100 liter. Artinya sampah-sampah plastik yang terbuang tidak terkelola ini akan mengalami fragmentasi dan dia akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik. Bahayanya adalah mikroplastik ini akan dikonsumsi, dimakan oleh ikan, kemudian ikan akan kita konsumsi dan ini akan semacam menjadikan kontaminasi dan gangguan kesehatan pada orang yang memakan ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya mengurangi atau mengendalikan timbulan sampah yang ada di Ciwulan ini. Karena penduduk Ciwulan selama ini belum terlayani atas pengelolaan sampah. Tahun 2025 pemerintah Indonesia mendorong ya semua kota kabupaten untuk mengurangi timbulan sampah hingga 70%. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya pengurangan ya terjadinya timbulan sampah di sungai terutama. Satu, dengan melahirkan atau membuat perda atau regulasi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek, kemudian sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai, dan popok. Semua ini kita temukan banyak sekali menumpuk di tepian sungai. Karena memang ini susah untuk didaur ulang, maka kemudian perlu regulasi Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya harus menyediakan layanan pengelolaan tempat sampah di setiap desa yang dilalui oleh Ciwulan. Setiap desa harus ada TPST, sehingga kemudian semua orang terlayani sampahnya dan tidak membuang sampahnya atau membakar sampahnya, yang kemudian akan menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, Pemkab harusnya mendorong kepada produsen untuk ikut cawe-cawe atau bertanggung jawab, karena mereka kan ini menjual produknya, menghasilkan sampah, tapi tidak ditarik kemudian kontribusi untuk ikut mengolah sampah. Jadi produsen didorong untuk mengurangi, konsumen didorong untuk mengurangi penggunaan sekali pakai, pemerintah membuat regulasi, dan produsen harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.